Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah manajemen pembelajaran. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas dari Bapak Ahmad Fauzi dengan mempresentasikan materi merumuskan tujuan pengelolaan pembelajaran PAI. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Adinda Syafitri dengan NIM 7218 dan yang kedua Elo Umairoh dengan NIM 7253 dan yang terakhir Ahmad Zainul Nuri dengan NIM 7226. Baik, selanjutnya materi kita yang pertama yaitu perihal bagaimana cara merumuskan sebuah tujuan pengelolaan pembelajaran terutama pada mata pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam dalam sebuah sekolah atau lembaga. Salah satu tujuan umum yang ada dalam sebuah lembaga atau sekolah adalah bagaimana mengembangkan prestasi siswa baik secara akademik, agamis, atau secara karakter. Di mana tujuan pengelolaan pembelajaran sendiri dalam pengelolaan pembelajaran PAI di sini mengembangkan kepribadian peserta didik atau seorang siswa secara menyeluruh termasuk aspek keagamaan, kognitif, dan emosional, terutama juga dalam akademik atau pembelajaran di dalam kelas. Baik, setelah kita membahas perihal bagaimana atau pengertian secara global bagaimana tujuan atau seperti apa tujuan pengelolaan pembelajaran dalam materi atau mata pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ranah yang pertama yang harus kita pahami dan kita dalami adalah yaitu kurikulum itu sendiri, karena di Indonesia pendidikan berpacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang kita rasakan saat ini adalah kurikulum merdeka yang dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir ini, yang mana dalam suatu kurikulum itu mencangkup tujuan, materi, strategi atau metode yang digunakan dalam sebuah pembelajaran, evaluasi yang harus dilakukan oleh seorang guru di akhir atau seperti istilahnya asesmen penilaian pada siswa, baik itu secara ujian atau secara lisan atau secara tulis dan semacamnya. Nah, dalam kurikulum sendiri kita sebagai seorang pendidik untuk merumuskan sebuah tujuan pengelolaan pembelajaran, otomatis kurikulum pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah kita harus memahami, kita harus mengerti apa tujuannya, metode yang digunakan, tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dengan perubahan yang terjadi pada kurikulum, seperti itu. Selanjutnya materi PAI yang mana terdapat 6 materi ajaran pokok Islam. Yang pertama itu akidah, yang secara khusus peserta didik diharapkan mampu untuk mengerti tentang keyakinan dalam hati. Kemudian peserta didik dituntut untuk memahami tentang rukun iman, yakni iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan kepada Rasul Muhammad dan hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah masalah ibadah, yakni memperkenalkan dan membiasakan peserta didik untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang ketiga yakni adalah masalah akhlak. Akhlak merupakan segala tuntutan dan ketentuan Allah yang membimbing watak atau sikap dan tingkah laku peserta didik. Materi ini yaitu mengajarkan peserta didik untuk tentang cara bersikap seperti jujur, sabar, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi. Kemudian yang keempat, Al-Quran, hadis, yang mana pada materi ini yaitu mengajarkan peserta didik untuk membaca, memahami, dan menghafal ayat-ayat Al-Quran serta menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kelima yaitu sejarah Islam, yakni peserta didik itu harus memahami bagaimana perkembangan sejarah Islam dan mampu mengambil hikmah dari perjalanan sejarah Islam tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu fikih,
yang mana peserta didik itu harus memahami bagaimana dasar dan hukum-hukum Islam yang mengatur kehidupan pribadi, sosial, dan masyarakat, sehingga mampu mendorong peserta didik untuk mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Baik, setelah pemaparan dari teman saya yang tadi perihal materi, sebelumnya juga dijelaskan bahwa untuk merumuskan sebuah pengelolaan pembelajaran, kita harus pahami betul bagaimana kurikulum pendidikan yang ada atau ketentuan pemerintah pada saat itu atau saat ini. Nah, kemudian materi yang diajarkan juga menyesuaikan bagaimana ketentuan kurikulum dan pendidikan yang ada di sebuah lembaga. Kemudian selanjutnya adalah institusional, yang mana ini merupakan sebuah tujuan atau harapan yang dikelola atau diharapkan dari sebuah lembaga atau sekolah. Yang mana institusional ini harus balance dengan tujuan yang dilakukan oleh kurikulum. Jadi kurikulum dengan institusi harus memiliki tujuan yang balance atau yang searah. Ketika kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan institusi berbeda, maka di situ pasti ada problematika, pasti ada ketimpangan di sebuah lembaga atau tujuan yang ditetapkan. Nah, jadi ketika kurikulum dan harapan atau tujuan institusi balance atau searah, maka di situ akan menghasilkan atau kita bisa merumuskan sebuah rumusan untuk lulusan peserta didik seperti itu. Baik, selanjutnya setelah disampaikan oleh teman saya tentang kurikulum dan institusi, bahwa tujuan kurikulum dan tujuan institusi itu harus balance, yang kemudian bisa merumuskan lulusan peserta didik seperti lulusan yang berakhlak mulia, kemudian yang kedua membangun kemandirian beragama, dan mampu mencerdaskan peserta didik secara spiritualnya, dan kemudian yang terakhir mampu berdaya saing global. Sekian penjelasan dari kelompok 1 mengenai tujuan pengelolaan pembelajaran PAI. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.